Kemana sih Rifki sama Afdal? Gak tahu, tadi gak ada ngasih tahu sih. Iya dia nggak ada ngasih kabar, nggak tahu. Nggak jelas bang. Padahal kita udah janjian mau bikin tugas video. Iya kan, Lama Pancasila banget. ini. Sorry ya, Alan. Will it get easier to go? Or are you lying to yourself? Oke, kita nih disuruh bikin tugas Pancasila dalam alur sejarah bangsa Indonesia. Kalian ada ide nggak gimana? Gini, kita bikin video yang keren aja, kayak drama campur dengan footage sejarah gitu. Jadi kayak film dokumenter gitu. Alah, Pancasila kok kepake sekarang? Jangan gitu. Kalau nggak ada Pancasila, kita nggak bisa duduk bareng kayak gini loh. Iya, Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi nilai hidup bangsa. Coba deh kita lihat dari awal, gimana dia lahir dan tetap bertahan sampai sekarang. Setuju, yuk kita mulai risetnya, kita lihat bagaimana proses Pancasila itu dari awal. Biar kita tahu juga nih sejarahnya bagaimana. Sebelum Pancasila lahir, nilai-nilainya sudah tumbuh di bumi Nusantara. Rakyat saling bantu, hidup dalam gotong royong dan kepercayaan kepada Tuhan. Pada masa kolonial, Semua rakyat hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan. Mereka tanpa sadar, sedari dulu Pancasila telah hadir di tanah Nusantara, jauh sebelum Pancasila itu sendiri dibuat dan disahkan menjadi ideologi negara. Nilai kemanusiaan dan keadilan sudah jadi bagian dari budaya, bahkan sebelum kata Pancasila ada. penggambaran yang kerap digunakan untuk memberi kesan seimbang antara kerja dan hiburan, meski kenyataan di lapangan yang tidak seindah dengan gambar. Oh, jadi Pancasila itu udah ada sebelum merdeka ya? Benar, dan Soekarno lah yang merumuskannya menjadi dasar negara. Nah, bagian itu penting banget. Itu momen kelahiran resmi Pancasila. Jadi, ayo kita lihat prosesnya. Soekarno memperkenalkan 5 dasar negara Pancasila, sebuah dasar yang bisa menyatukan semua golongan, suku, dan agama. Telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memparti Muraya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Cuo Sangit. Dari situ, Indonesia berdiri bukan lagi karena kesamaan, tapi karena keberagaman yang dipersatukan oleh nilai. Pancasila bukan hanya sekedar dibaca dan diingat. Pancasila dibuat agar bangsa Indonesia mengamalkan isinya. Tapi lihat aja sekarang, orang berantem cuma gara-gara beda pendapat di medsos. Katanya persatuan, mana? Makanya kita yang muda harusnya nunjukin kalau Pancasila itu masih hidup. Tapi gimana yang di atas aja gak dijalanin? Bagaimana kita yang rakyat kecil ini? Ki, justru perubahan itu mulai dari rakyat kecil. Kalau kita aja nggak percaya sama nilai-nilainya, siapa lagi yang bakal jaga?
Nah, setuju tuh. Nah, mungkin ini saatnya kita lihat bagaimana Pancasila itu saat diuji, saat era reformasi, bagaimana rakyat Indonesia memperjuangkan bangsa Indonesia dan Pancasila. Hingga angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Pancasila pernah disalahartikan, dijadikan alat kekuasaan, namun rakyat tak tinggal diam. Tahun 1998, generasi muda kembali turun ke jalan, menuntut keadilan dan demokrasi. Pancasila diuji, tapi Pancasila tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Semua rakyat Indonesia bersatu mengembalikan ideologi yang disalahartikan, yang tak dilihat tempatnya, padahal seharusnya letaknya di dada dan di kepala semua warga Indonesia, tak peduli mereka siapa. Ternyata aku salah. Pancasila bukan hanya sekedar sejarah, tapi janji. Janji untuk tetap satu walau berbeda. Dan janji buat adil sama sesama. Kalau kita lupa sama Pancasila, kita bakal kehilangan arah. Zaman boleh berubah, tapi nilai-nilai Pancasila harus tetap kita jaga, karena bangsa ini lahir dari semangat itu. Dari penjajahan ke kemerdekaan, Dari reformasi sampai hari ini, Pancasila tetap jadi cahaya yang menuntun bangsa Indonesia. Bukan tentang saya, kamu, kami, atau mereka, tapi tentang kita semua. Tentang perbedaan yang disatukan dengan ideologi yang sama. This is the number one.